Atau sebenarnya kalau bahasanya apa Alkitab tuh paling cocok sebenarnya sama, agak beda dengan roh, tapi jadi itu personal kita yang paling dalam, karena roh itu kan kalau dalam pemahaman PP ya, perjanjian baru kan ada unsur kelahiran kembali. Nah, roh kita itu dilahirkan dari Roh Kudus, roh ya, tapi itu kan bukan pribadi kita. Di roh itu states, keadaan, atribut kita. Nah, pribadi kita itu sebenarnya ya nesamanya. Makanya saya sering membedakan tubuh jiwa roh plus pribadi. Jadi semua tiga itu atribut. Nah, nesama itu lebih condong ke pribadi. Jadi pribadi roh, pribadi jiwa nih, terus kemudian kalau bisa dikategorikan lagi pribadi jasmani. Nah, pribadi jasmani ini mungkin akan lebih condong ke biologisnya ya. Dan unsur pribadinya jadi kurang kurang jelas. Tapi kalau pribadi jiwa nih jelas ada, pribadi roh itu ada. Pribadi jiwa itu misalnya kalau kamu lapar, kamu akan mudah marah. Nah, itu pribadi jiwa. Pribadi jiwa menikmati sanjungan kerohanian seperti kaum Ferusim ya, Farisi yang berdoa di jalan-jalan. Jadi kalau kamu suka dikagumi berkaitan dengan kerohanian, itu pribadi jiwa. Jiwamu ingin diterima, ingin dikagumi. Seperti itu. Nah, kemudian ada pribadi roh. Nah, pribadi roh ini sebenarnya ada dua jenis ya. Rohnya setan, roh berdosa yang dimana kita bawaan lahir itu. Kemudian ada yang disebut roh lahir baru. Nah, kita nanti punya kesempatan bereksperimen gitu ya. Secara prinsip semua orang yang dilahirkan pasti ada dosanya. Nah, nanti kalau anak-anak dari tim-tim El Sadik yang sudah banyak melakukan pengakuan dosa, pembersihan dosa warisan, apakah ada bedanya dengan anak-anak yang dilahirkan dalam orang-orang yang tidak pernah pengakuan dosa? Kita baru punya 2 orang sampel anak kecil bayi yang dilahirkan dari orang tua yang minimal sudah pengaku, walaupun belum banyak karena kita nambah terus ya, tapi minimal pasti beda dengan orang-orang yang lain. Nah, nanti akan semakin banyak sampel generasi kedua El Sadik itu nanti akan terbukti teori saya. Apakah ada bedanya anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang lebih suci daripada orang-orang yang tidak pernah pengakuan dosa waris? Jadi pasti secara teori pasti ada bedanya secara roh, gitu ya. Walaupun saya juga tidak bisa bilang anak-anak ini pasti lahir baru, belum. Mereka belum disebut lahir baru gitu. Karena belum teruji. Jadi lahir baru itu kita agak sulit menentukan, manusia kita ya. Pemikiran kita agak sulit menentukan tandanya. Jadi kita hanya bisa melihat sebenarnya dampaknya. Jadi kalau orang rajin membaca kitab suci misalnya, ya kita bisa menduga dia lahir baru. Tapi apakah selalu begitu? Oh, enggak selalu. Ada orang-orang yang sudah jadi pengajar Alkitab ternyata pindah agama, menyangkali salib. Artinya bagi saya sendiri itu hal penting yang perlu dipertimbangkan kalau membahas tentang kelahiran kembali. Padahal sudah mengucapkan doa lahir baru gitu, tetapi ternyata tidak. Jiwa saja, rohnya tidak. Jadi pribadi rohnya nggak muncul. Jadi segala kesalehannya tiap minggu melayani, mengajar itu bukan roh. Bukan karena dia didiami Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dan lahir kembali, bukan. Tapi lebih ke kejiwaannya. Oh, dia bangga jadi orang yang tanda petik terkenal gitu ya. Brandingnya ada secara sosial. Begitu dia keluar dari lingkungan kerohanian, hilang. Karena branding ini kejiwaan saja. Di level kejiwaan, apa yang dia anggap rohani itu sebenarnya bukan rohani, itu jiwanya. Walaupun dia sedang mengajar kita. Jadi pasti itu ada unsur
formalitas gitu. Artinya dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh mendalami apa yang dia ajarkan, karena nggak terbukti dia setia gitu ya. Nah ini kita bisa terus belajar mana orang yang apa namanya, kalau orang yang stres gitu ya, stres itu kan kejiwaan sebenarnya. Patokan utama stres itu ya kejiwaan. Misalnya paranoid, ketemu orang nggak wajar, jadi ketakutan yang nggak wajar. Ada yang nggak mau makan daging tertentu ya. Saya punya teman yang dari kecil kalau makan daging ayam atau membaui muntah gitu. Ini psikis, mental. Ini bukan roh. Secara kenapa kan itu sulit. Rohnya di gangguan rohnya apa? Jadi dia mungkin punya trauma, punya apa sehingga menolak makan daging ayam. Setahu saya spesifik ayam ya. Jadi kalau dagingnya lain ya dia masih sedikit-sedikit mau, tapi kalau ayam sudah nggak mau gitu. Nah, jadi kita perlu belajar membedakan mana pengaruh jiwani, mana pengaruh roh. Pengaruh kejiwaan ya pokoknya segala jenis trauma ya. Misalnya fobia itu juga rata-rata ada traumanya ya. Entah tempat sempit, ketinggian, kedalaman gitu ya, air ya. Ada banyak fobia nanti. Nah itu fobia ketakutan yang kurang wajar gitu ya. Itu di apa namanya? Rata-rata dipelajari di psikis ya, di ilmu psikologi, ilmu kejiwaan. Jadi ada strukturnya, ada polanya, itu bisa dipelajari. Nah, kalau yang roh, stres yang roh gitu ya, itu nggak bisa dipetakan dengan ilmu kejiwaan psikologi, tidak bisa. Orang-orang psikologi tentu tidak akan mengakui adanya stres roh gitu. Jadi ini hanya dibahas di kalangan, kalau di sini kan kita filosofi ya, atau di kalangan teologi, tapi di kalangan psikologi tidak akan diakui adanya peran roh karena itu berbasis iman gitu.